Jadi Raden Lembu Peteng itu putra Brawijaya Majapahit yang kelima, itu diberi kekuasaan di daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Gerbang Pulau Madura, malam ini bersama kami kembali tetap di Studio Alam Batik Pri Kecil di Kecamatan Burneh, Kelurahan Toncung. Tetap bersama Pak De Doing. Kami malam ini mencoba membahas, Pak De, Ya, membahas tentang para penguasa ya. ya, penguasa Madura Barat. Tentunya kami tidak asal-asalan, pemirsa. Nantinya ada beberapa sumber yang akan kami pakai, Pak De, ya. Betul. Ya. Di antaranya adalah buku karangan Kanjeng Zainal Fatah, yaitu sejarah caranya pemerintahan di daerah di Kepulauan Madura dengan hubungannya. Ada juga apa, Pak De? Wikipedia, manuskrip manuskrip juga nanti ada stambum, betul. Menjelang memperingati 30 tahun kekuasaan dari Raden Arya Wadipati Suryo Winoto Cakraningrat, Bupati ketiga Bangkalan, Pak De, ya. Ya. Pemirsa, sekali lagi kami sampaikan kenapa kami mengangkat tema ini malam ini, karena memang di pelajaran sekolah tidak pernah sepertinya tidak pernah dibahas, Pak De. Iya. Tidak ada di mata pelajaran sekolah tentang pemimpin-pemimpin khususnya di daerah Bangkalan Barat. Madura Barat, bukan Bangkalan Barat, Madura Barat. Sekali lagi kepada semua anak turun atau keturunan dari para pemimpin yang akan kami sebutkan nanti, kami mohon izin tentunya dan juga mohon maaf barangkali nanti ada masukan atau tambahan, Pak De. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah, Pak De. Nanti akan menjabarkan dan menjelaskan tentunya Pak De Doing sendiri, beliau sejarawan, pemerhati budaya, pemerhati sejarah di Kabupaten Bangkalan. Yang saya dengar, Pak De, yang saya baca di buku karangan Kanjeng Zainal Fatah berawal dari Lembu Peteng. Apakah di semua sumber yang pernah Pak De baca Ya. sama, Pak De, ya? Sama, Mas. Sama, memang Karena di catatan itu disebutkan Brawijaya 5. Brawijaya 5. Seperti sebelum-sebelumnya yang di webinar dan lain sebagainya itu mempertanyakan siapa sebetulnya Brawijaya 5 ini. Nah, menurut kalau dilihat dari tahun seperti itu, beliau adalah beri Kertabumi. Ya. Di stambum kalau tidak salah disebutkan juga, ditulis juga angka tahunnya, Pak De, ya. Angka tahunnya 1400 1468 sampai 1478. ya. Tahun. Iya. Dari Brawijaya 5 inilah akhirnya Nanti ketemu darah. Jadi darah artinya bersaudara. Jadi keturunan Brawijaya itu nanti menyatunya di Demang Pelakaran. Pelakaran. Monggo, Pak De, dibahas satu persatu, Pak De, karena kita sudah sebutkan Brawijaya 5, ke bawahnya ini yang nantinya akan melahirkan Demang Pelakaran ke bawah. Betul. Silakan, Pak De. Saya ambil dari daftar Raja Madura. Ya. Jadi Raden Lembu Peteng itu putra Brawijaya Majapahit yang kelima, itu diberi kekuasaan di daerah
sebelum Madegan, kepulauan ini. Ya, Kepulauan Madegan yang Di di Sampang. kepulauan, ya. Bukan kepulauan kalau Madegan, tapi Mandangin. Mandangin, di Mandangin, kepulauan ya. Mandangin. Kepulauan sebelum. Mandangin. Jadi berawal dari itu. Kemudian dia punya anak yang bernama Aryo Menger. Ya, Aryo Menger punya anak namanya Aryo Pratikel. Patikel. Pratikel. Ya. Dari Aryo Pratikel ini punya anak namanya Aryo Pojok. Anak menantu tapi Mas Joni. Iya. Kalau Nah. di ini Pak De, mohon maaf saya potong, kalau yang Aryo Pojok ini justru dari keturunannya Raden Aryo Damar. Iya, makanya di sini disebut sebagai anak menantu. Oh, seperti itu. dikatakan anak menantu. Iya, iya. Kemudian menyambungnya ini malah ke Raden Demung Pelakaran. Pelakaran. Dari Demung Pelakaran ini punya putra beberapa orang, Ya. cuman ini yang melanjutkan ke daerah di Aris Banggi itu adalah Kyai Pragalba. Sampai dengan masa tahun 1531. Ya, kalau tidak salah ya. Kalau di sini tidak disebutkan, Tidak di disebutkan. Stambum tidak ada, Ya. Pak De. Ya. Dari Ki Pragalba ini punya beberapa putra juga. Salah satu di antaranya yang menjadi penerus beliau di Aris Banggi itu adalah Raden Pratanu, Panembahan Lemah Dhuwur. Kelurahan Wahduwur. Ya, dari tahun 1531 sampai 1596. Kalau di Stambum 92 ya? 92. 92 di sini 92. ada kelanjutannya sampai 96. Jadi masa 4 tahun itu masih ada beliau. Dari Panembahan Lemah Dhuwur ini jatuh kepada putranya, karena Panembahan Lemah Dhuwur ini juga punya beberapa putra dan putri. Ya. Jatuh kepada Raden Koro atau Pangeran Tengah. Masanya pada tahun 1592 atau 1596 sampai 1621 di Iya. sini, Mas Joni. Iya. Iya. Betul. Begitu juga Raden Koro. Raden Koro punya anak beberapa orang. Tapi yang melanjutkan di sini adalah saudaranya. Jadi sebelum ke anak ini jatuh kepada saudaranya yang melanjutkan. Oh iya. Raden Mas. Raden Mas ya, karena Cuma- di Stambum ada garis putus-putus, Pak De. Betul. Itu menandakan bahwa Raden Koro itu belum menyerahkan tampuk pimpinan itu kepada putranya, diserahkan kepada adiknya, Pangeran Emas. Iya. Tahun 1621 sampai 1624. 24 ya. Berarti 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, di masa-masa itu timbul gejolak seperti pada catatan-catatan yang lain bahwa Madura diserang oleh Sultan Agung atau Mataram. Iya, Mataram. Nah, dalam hal ini saya mengambil kesimpulan kenapa Sultan Agung begitu gigih sekali untuk merebut Madura. Karena beliau tahu keturunan langsung dari Majapahit jatuh kepada Demang Pelakaran itu, dan pelanjutnya adalah Raden Prasena. Makanya diambil anak, kalah anak Iya. Dibawa ke Mataram. Ya. Nah, masa-masa seperti itu peranan Juru Kiting di sini yang lebih ampuh dari panglima-panglima perang lainnya. Tidak terjadi pertumpahan darah pada waktu Berarti ketika ya serangan yang pertama, kalau dari buku Kanjeng Zainal Ya. Fatah, ya, serangan yang pertama dari Mataram ini gagal. gagal. Betul. Panglima-panglima perangnya banyak yang gugur dari Mataram. Akhirnya serangan gelombang kedua yang dipimpin oleh Ki Juru Kiting. Juru Kiting ini yang berhasil karena tidak dalam rangka berperang mereka, dalam rangka memberikan diplomatik. Ya, Jadi lebih diplomatik. mengedepankan diplomasi. Iya, iya. Jadi sebelum, artinya kalau saya menggambarkannya begini, Mas Joni, ketika nyampe di tempat itu beliau tidak menyatakan perang. Saya tidak berperang. Saya hanya melanjutkan titah Baginda Sultan Agung untuk mengambil anak Prasena yang saat itu masih ada. Nah, Iya.
satu, sehingga terjadi dan dibawa dengan aman. Itu. Boleh saya sampaikan Pak De, di buku karangan Kanjeng Zainal Fatah ini di bab halaman bab 1 kalau tidak salah Pak De. Halaman 85 ini sudah menerangkan silsilah dari lembu petang. Iya. Jadi kalau pemirsa punya pegang buku ini juga pasti bisa mengikuti Pak De. Boleh dilanjut Pak De. Nah, kemudian pada tahun 1624 di catatan ini Raden Prasena diberi gelar bernama Cakraningrat Persat. Nah, ini beliau di sini tertulis 1624 sampai 1648. Ya. Nah, dari sini karena mohon maaf Pangeran Cakraningrat I ini juga punya anak dengan putri Sultan Agung. Beliau adalah Raden Demang Maloyokusumo. Raden Demang Maloyokusumo ini diangkat sebagai pemangku di Madegan atau di Sampang. Cuman sebentar Mas Joni. Jadi tahun 1648 sampai 1656. Boleh saya koreksi mungkin Pak De ya? Ya. Kalau di karangan Kanjeng Zainal Fatah ini Raden Demang Maloyokusumo ibunya cucu dari Kuda Penoleh. Iya. Ibunya cucu dari kawin dengan keturunan Joko Tule berputra Trunojoyo atau Raden Nila Prawata atau Panembahan Maduretno. Jadi bukan putri dari Mataram ibunya. Ibunya Joko Tule, ibunya Trunojoyo di situ, Mas. Bukan ibunya Joko Tule. Bukan ibunya Maloyokusumo. Ibunya Trunojoyo adalah keturunan dari Joko Tule. Kadang-kadang di sini ya, saya juga bingung ini bacanya. Orang banyak salah menafsirkan. Putra ketiga dari Cakraningrat tertulis Raden Demang Maloyokusumo. Ya. Ibunya cucu dari Kuda Panuleh atau Joko Tule dalam kurung. Padahal ini halaman 201 pemirsa. Ya. Padahal yang betul ibunya Trunojoyo itu adalah keturunan dari Mataram. Joko Tule. Dari Joko Tule. Kalau ibunya Demang Maloyokusumo adalah putri dari Sultan Agung. Di sini kadang-kadang banyak penyimpangan. Maksudnya begini, dikatakan bahwa ya adalah putri selir, sebetulnya bukan putri selir. Iya. Saya potong lagi Pak De, mohon maaf. Iya. Tetap di halaman 201 pemirsa, turun dari Pangeran Cakraningrat I, putra pertamanya justru Raden Aryo Atmojonegoro. Betul. Ibunya Ratu Epu yang di Air Mata. Syarifah Jadi sesaudara dengan Raden Undakan. Raden Undakan, betul. Ada satu lagi kalau tidak salah Ratu Anom. Mospati ya. Ya, Ratu bukan Ratu Mertopati sih. Atau Mospati kalau tidak salah. Ratu Mospati justru putrinya Cakraningrat I. Iya. Jadi dengan Syarifah Ambami itu ada lagi Mas Joni. Syarifah Ambami itu kan yang di Bangkalan itu yang kawin dengan itu kan ada putri yang di daerah itu di halaman Wironolo, Raden Ayu Wironolo. Iya. Itu kawin dengan Mejedi Iya. Putri dari Cakraningrat I yang nomor 10. Ya. Dari Ibu Syarifah Ambami.